Record. Bismillah. Kita mulai share screen. Saya akan menjawab dulu beberapa pertanyaan yang semalam itu kita ditanyakan dari Pak Agus ya, yang belum sempat kita kerjakan. Nah, oke, diantaranya ini. Nah, teks paragraf, teks artistik, efek. Nah, ini kita praktekkan. Teks paragraf itu yang seperti apa, teks artistik yang seperti apa. Nah, semalam kita sudah mencoba tekstul ya, tekstul. Nah, teksturnya ada di sini. Nah, jadi nanti terbagi menjadi dua. Teksturnya itu akan menjadi teks paragraf dan teks artistik. Nah, teks artistik ya seperti kita menuliskan biasa, misalnya belajar desain 5 hari, misalnya ya. Ini namanya teks artistik. Dia itu kalau kita ketik terus, ya dia akan manjang terus, manjang sepanjang-panjangnya, nggak tahu berapa senti, berapa meter ke depan. Dia nggak bisa otomatis turun, begitu. Nah, itu bedanya kalau sama teks paragraf nanti. Oke ya, ini bisa diatur dengan menebalkan, bisa miring, underline, ya. Kemudian kita tarik proporsional untuk membesarkannya atau kecilkan, ya. Pojok-pojok kanan bawah gitu ya. Kemudian untuk mengatur jaraknya bisa menggunakan bantu apa ini, shape tool. Shape toolnya kita klik saja, misalnya ini kita tarik, ini jarak ya, jarak. Semakin ke sini semakin semakin rapat, semakin rapat. Ini kita tarik saja. Atau bisa juga ini kita mainkan dengan, misalnya ini setiap ujung ini bisa kita tarik, misalnya B, E, atau saya hilangkan dahulu ini apa, garisnya. Kita klik setnya, kemudian ini kita bisa tarik-tarik, bisa kita modifikasi. Oke, ini yang dinamakan teks artistik. Nah, sekarang kalau teks paragraf seperti apa? Teks paragraf itu gunakan untuk mengetik naskah yang dalam bentuk paragraf banyak. Misalnya kita membuat brosur ya, kan nggak mungkin juga kan satu-satu seperti itu kan. Eh, Kalau membuat brosur naskahnya banyak tuh, kita copy saja. Tadi sudah saya buatkan ya di WA group, nanti tinggal copy paste saja. Nah, caranya kalau teks artistik itu kita klik saja, namun kalau teks paragraf ini kita klik teksturnya, kemudian kita klik tahan. Klik tahan, misalnya kita hanya butuh ruang seperti ini misalnya. Ini kita gunakan untuk paragrafnya. Oke,
kita masukkan saja naskahnya. Misalnya saya buat, kita copy paste yang latar belakang tadi, copy, kemudian saya pastekan saja di sini latar belakang. Ini berfungsi seperti selayaknya paragraf ketika kita mengetik di Microsoft Word seperti itu. Kita bisa ketengahkan, ya. Kita bisa atur paragrafnya, gitu. Nah, ini berfungsi selayaknya kita mengetik di Microsoft Word. Mempermudah kita tentunya di dalam membuat brosur, ya. Sehingga kita tidak harus mengetik satu persatu atau satu kalimat seperti itu. Nah, silahkan nanti untuk dipraktikkan di jauh, ya. Bedanya apa? Bedanya itu ketika kalau artistik media apa itu teks artistik itu ketika kotaknya ini dibesarkan maka semakin besar hurufnya, kecil semakin ketika dikecilkan maka dia mengecil. Tapi berbeda dengan ini, dia akan cenderung akan berubah, ya, seperti itu. Dia akan mengikuti dari konten daripada naskah kita. Membesarkannya ini yang untuk mengatur font size-nya sama seperti kita dalam Microsoft Word ada di sini, ya, kita besarkan saja. 10, 11, 12. Pewarnaannya bisa macam-macam. Ini bisa latar belakangnya biru, kemudian yang lainnya berwarna-warni, itu bisa. Oke, jadi tidak sekaligus, ya. Kalau di sini ketika ini kita klik warna, maka dia satu rangkaian, kecuali kita masuk ke naskah, kemudian kita blok, baru kita pilih warna. Nah, ini bisa mengisi warna yang berbeda, begitu. Oke. Tebal garis miring dan garis bawah ada di sini, ya, ada di atas ini. Ini sangat mudah sekali. Malam ini relax aja. Nanti yang request undangan itu seperti apa, yang dimaksud undangan itu kan ada undangan yang sudah jadi, ada undangan yang kita harus sengaja men-setting ulang. Kalau kita yang sudah terbiasa mengajar, kita punya kunci yang namanya itu ATM. Nah, amati, T, tirukan, ya. M, modifikasi. Itu guru itu seperti itu tuh sukanya. Bukan nyontek, tetapi ATM. Oke, ya, Bapak Ibu, ini saya coba rubah naskah teks paragraf ini. Sekarang menebalkannya saya akan mencoba di sini. Ini kita bisa rubah menjadi dalam bentuk bitmap, ya. Klik naskahnya, klik bitmap, convert to bitmap, misalnya. Kita tebalkan nanti. Convert bitmap, kemudian ini transparansinya biarkan transparansi, kemudian CMYK itu kita gunakan ketika ini nanti kita cetak, kita pakai CMYK. Kalau kita hanya untuk sekedar Facebook, media sosial, itu pilihnya RGB aja, RGB gitu, ya. Nah, kalau CMYK itu ini nanti desain kita akan kita cetak, maka kita pakai warnanya, pakai warna yang CMYK.
Seperti itu. Kita oke. Saya ulang tadi ya. Klik naskahnya, convert to bitmap, kita pilih, kemudian oke, kita convert. Nah, ketika naskah sudah dikonvert ke bitmap, maka dia berfungsi bukan seperti naskah lagi. Dia tidak bisa diberi warna, kita rubah lagi, tidak bisa. Oke. Dan dia tidak bisa diedit lagi, tidak ada editing karena dia sudah berbentuk bitmap. Nah, baik Bapak Ibu, yuk kita berikan sedikit modifikasi di naskah ini dengan cara klik naskahnya, edit bitmap ya, edit, kemudian kita klik editnya, kita tunggu sejenak, ada program yang bawaan Corel, dia akan muncul. Nah, ini program bawaan Corel, namanya Corel Photo Paint. Corel Photo Paint. Nah, di sini kita bisa tambahkan modifikasi pada naskah ini. Oke ya, di sini silahkan Bapak Ibu melalui efek ya, efek. Kita berikan efek naskah ini, efek tekstur, tekstur. Di sini ada banyak pilihan sebenarnya. Coba saya pilih saja bubble ya, bubble. Nah, ini sebagai contoh. Ini ada diameternya, diameter bubble-nya. Semakin ke sini semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar bubble-nya. Oke. Kemudian kita klik OK. Oke. Kita berikan lagi efek tekstur, kemudian misalnya contoh saja, contoh kita beri efek plastiknya, kemudian di sini kita atur saja. Kita beri pewarnaannya atau lightingnya bisa kita sih ya. Di sini warnanya misalnya saya berikan warna kuning. Nah, di sini akan menyala. Screen-nya Pak. Hah? Screen-nya nyala nggak? Nggak kelihatan. Kelihatan? Terlalu ke pinggir, nggak kelihatan. Bentar. Kok nggak kelihatan ya? Bentar. Saya ganti screen kali ini. Stop dulu. Screen. Oh ini dia. Berbeda dia ini. Oke. Saya ulang ya. Tadi Bapak kan saya editing di sini ya, editing di edit bitmap. Nah, muncul nanti program kita ada di Corel Photo Paint, itu program bawaan daripada Corel. Dari sini kita masuk ke efek, tekstur, kemudian saya ambil saja di sini contoh bubble, ya. Udah muncul ya bubble-nya. Kemudian kita ini diameternya, semakin ke kanan dia semakin tebal, semakin ke kiri dia semakin kecil untuk bubble-nya. Oke, seperti ini saja dahulu. Saya oke. Sudah ada efeknya ya, efek bubble-nya. Kemudian coba kita beri lighting, efek, tekstur, kemudian plastik di sini misalnya. Kemudian kita berikan pewarnaan cahaya, warna kuning, bisa juga warna merah, bisa juga warna lebih terang lagi, putih, ataupun nah ini kuning kunyit ya bahkan. Nah, ada efeknya ada di sini. Nah, ini banyak di sini ada efek yang bisa kita mainkan, ada 3 dimensi dan lain-lainnya. Nanti Bapak Ibu silakan dicoba ya. Di sini ada efek bubble, ada canvas dan lain-lain, silakan dicoba. Nah. Oke. Nah, kalau sudah kita yakin, oh ini cukup nih seperti ini nih. Nah, kita melakukan editing di sini, kita tutup saja. Tutup, kemudian
muncul nanti akan muncul tulisan apakah Anda mau menyimpan. Tampaknya nggak kedetek sama Zoom nih. Sudah Zoom saya mana ini? Bentar ya Pak ya, ada yang hilang. Sudah edit video tadi. Ketika kita close muncul permintaan apakah kita mau menyimpan atau tidak, maka kita pilih simpan supaya dia akan tersimpan di Corel kita nanti. Sebentar, saya mau ulang dulu. Bubble. Nah, Bapak Ibu dicoba-coba dulu. Corel saya ada problem. Dia tidak mau nyimpan nih, maaf nih. Oke ya. Di sini permainan naskah nanti kita bisa teruskan lagi. Editan saya tidak tersimpan, saya mencarinya belum ketemu. Ya, coba saya membuka lembaran baru. Ada tool yang pengen saya perdalam Bapak Ibu, yaitu nanti ada di sini di Blend, Counter, sampai bawah nih ya. Ini masih kita perdalam lagi supaya banyak pembekalan nanti pasca ini. Selebihnya bagaimana? Selebihnya nanti kita bisa perdalam sendiri. Oke. Saya akan mencoba yang naskah saya tadi anggap sudah selesai dulu. Nanti sampai ketemu editan saya berikan ke Bapak Ibu. Ya. Saya akan membuat sebuah lingkaran di sini. Saya atur diameternya sentimeter 3 cm ya, 3 cm. Oke. Nah, ini di sini kita ada menu-menu blend ya, ada blend, ada counter. Yuk, ini fungsinya apa saja sih ya? Yuk kita coba-coba yuk supaya nanti banyak referensi di sini. Blend kita coba di sini ternyata dia akan membuat efek. Maaf Pak, screen-nya belum ini Pak. Blend. Ya harus 2 ya. Semalam sudah kita coba ya, harus 2. Untuk blend itu harus 2. Nanti akan membentuk efek yang seperti semalam. Pak Heri untuk screen-nya nggak muncul. Ya, ini seperti ini pewarnaannya. Jadi blend itu menggandakan bermacam-macam bentuk. Kemudian jumlahnya di atas ini untuk jumlah ya. Jumlahnya. Ini 20 ya. Ini bisa juga kita ketik 10 misalnya. Atau 15 misalnya. Mohon maaf, screen-nya belum muncul, Pak. Ya Allah, Masya Allah. Iya Pak, nggak kelihatan Pak. Iya, maaf ya. Tak ulang kalau gitu. Iya Pak, diulang Pak. Keasikan sendiri nih cara ini. Baik, kita mengulang yang proses semalam ini. Ini manfaat blend memberikan berbagai macam bentuk dan pewarnaan. Nah,
sini ya. Untuk jumlahnya, jumlah rancang bangun atau bentuk yang kita buat itu ada di sini untuk mengaturnya. Kita mau buat bentuk berapa? Ini ada 20, di sini kita bisa atur 15 misalnya. 15 atau 25. Nah, nanti akan membentuk seperti sesuai perintah kita jumlahnya. Oke. Kemudian kalau mau diwarnain berarti di awal dahulu diberikan warna antara misalnya warna merah, kemudian ini warna kuning misalnya. Kita nah, seperti ini. Kemudian kita juga coba ketika lingkaran, ketika kita berikan efek kontur, akan seperti apa? Ini akan membentuk kita berikan warna dahulu, kemudian kita mainkan dengan konturnya. Dari sini ya, tarik saja. Nah, ini akan membentuk berbagai macam bentuk. Ini ada tiga lingkaran, berarti kita bisa atur lagi. 5 misalnya. Lalu berapa maksimal ini? Maksimal 4 untuk lingkarannya. Atau ya, di sini untuk ketika kita klik objeknya akan muncul berbagai pengaturan yang ada di sini. Untuk pewarnaannya ada di sini. Bisa kita baik. Kemudian efek distort ini seperti apa ketika diterapkan? Kita buat juga, coba kita buat lingkaran. Bukan hanya lingkaran ya Bapak Ibu, apa saja lah silahkan di ini. Ya. Dia akan membentuk berbagai macam bentuk dan rupa. Macam-macam. Kemudian bila kita padu lagi dengan efek ini masih memperdalam, ada di efek di sini ya. Drop shadow, kemudian drop shadow itu pendek aja dia ya. Kita arahkan sebagai bayangan. Untuk efek bayangan. Kemudian apa lagi? Terus ya kita ini untuk memberikan silahkan ya Bapak Ibu dicoba-coba di sini, nanti banyak sekali yang bisa kita coba dan akan menghasilkan berbagai macam pengetahuan nanti untuk pendalamannya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, malam hari ini sebenarnya saya pengen relax dan saya melihat hasilnya sudah maksimal sih kalau melihat Bapak Ibu semuanya. Apalagi melihat Pak Nana, Pak Mu, terus teman-teman itu bagus-bagus ya hasil kerjanya ya, luar biasa. Pak Jun, Pak Arif juga sudah bagus sebenarnya, cuma belum menongol saja ini ya. Saya buka mic-nya, saya ingin ngobrol sama Bapak Ibu. Tanggal 19 saya mau mulai pelatihan Photoshop. Nanti Bapak Ibu yang pengen ikut Photoshop silahkan ya, silahkan ikut. Sekarang pesertanya baru ada 15 ya, 15
Boleh Pak, boleh. Oke, silahkan. Saya ingin meminta tanggapannya ya. Ini saya pengen ngobrol-ngobrol aja ini malam hari ini. Karena hasilnya sudah maksimal dan materinya pun sudah terlampaui semuanya. Tinggal praktek sendiri untuk pendalamannya. Jika ternyata dalam kita mendesain ataupun berkarya banyak masalah ataupun ada ya kasus-kasus yang kita temuin, silahkan sharing apa-apa. Nanti kita bisa buatkan tutorialnya ataupun carikan solusinya. Oke, Bapak Ibu silakan open mic, buka kameranya. Saya ingin merekam di sini. Saya ingin diberikan selama 5 hari itu kita belajar dengan sangat sederhana dari mulai membuat garis 1, kemudian garis 2, begitu. Apakah kira-kira pelajaran ini bermanfaat ataukah kurang atau bagaimana? Nah, saya pengen dikomentarin. Saya mulai satu persatu dari Pak Mul. Silakan, Pak. Ya. Alhamdulillah nih Pak Hari ya, ada banyak ilmu-ilmu baru nih yang saya dapat nih ya. Ya kemarin saya sempat bertanya beberapa hal kan, dari cutting text kemarin saya belum paham tuh ya. Jadi memang juga melihat beberapa desain teman-teman yang juga diupload di grup, itu tadi kalau kata Pak Hari itu ATM ya, ATM. Amati, tiru, modifikasi ya. Jadi banyak belajar lah. Makanya tadi ketika Pak Hari tawarkan juga ada Photoshop, ini juga satu hal yang menarik kan. Terima kasih. Sekian Pak Hari. Terima kasih Pak Mulyadi. Saya geser ke kanan. Pak Rasmani, monggo. Kalau bagi saya ya bermanfaat sekali. Cuma waktu untuk belajarnya perlu lama ya. Itu Pak Hari. Betul. Pak Rasmani luar biasa ya perjuangannya ya. Perjuangan dari mulai menginstal saja itu sudah luar biasa. Di laptopnya soalnya tidak support ya. Tidak support. Kemudian saya sempat membantu secara online. Saya pakai remote yang TeamWeaver itu. Sebenarnya TeamWeaver itu program yang cukup canggih, bisa mengerjakan dari jarak jauh gitu ya. Terus saya coba dan ternyata cukup sulit jaringannya jadi masalah. Kemudian kita minta tolong akhirnya Pak Rasmani ke bengkel ya akhirnya ya. Iya. Alhamdulillah berhasil. Oke. Terima kasih Pak Rasmani. Nanti Bapak boleh sharing-sharing lah ya setiap hari ke saya jika ada permasalahan silahkan. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak Junaidi Ahmad. Pak Jun Ahmad, silakan. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelumnya makasih sharing ilmunya Pak. Saya kira ini sangat bermanfaat, menambah ilmu dan wawasan bagaimana kita mendesain dengan CorelDRAW. Nah, ini ilmu baru bagi saya karena saya orangnya suka mencoba-coba Pak, suka ingin sesuatu yang baru gitu. Makanya ini begitu kemarin waktu kita sibuk ada informasi kelas CorelDRAW dari Pak Hari ya, saya semangat ikut Pak, karena ingin tahu Pak, ingin tahu dunia desain seperti apa, seperti itu Pak. Mungkin itu aja Pak, nggak perlu panjang lebar Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jun, luar biasa. Geser ke bawah, Pak Agus.
mohon kasih kritik saran ke saya. Terima kasih. Kedengaran Pak? Ya, kedengaran. Ya. Ya di sini selamat malam semuanya. Saya dari Bali. Saya memang berkeinginan sekali bisa untuk mendesain dari dulu. Memang sih pernah dulu 2 tahun yang lalu belajar ini sekedar, tapi nggak nangkep bisa ditanya dari sana. Tapi ada lihat di Facebook, wah ini ingin sekali, makanya banyak ilmu yang didapat, terutama penggunaan pen, Bezier yang kemarin tuh, dan tadi juga tentang paragraf itu, apalagi di instansi saya bekerja itu memang menuntut sih, belum ada yang membuat desain untuk ucapan-ucapan selamat seperti itu untuk instansi di sekolah saya. Kan sekarang zamannya digital itu kebetulan saya udah lumayan lah untuk minimal bikin desain spanduk lah atau flyer lah, itu kepentingan utama saya sebenarnya ikut ini. Dan ya puji Tuhan dasarnya sudah saya dapat ini, meskipun tugas yang kemarin Pak Eri yang belum sempat saya bikin yang terakhir kemarin itu, karena memang lama sekali bikin satu aja saya kemarin, mungkin karena masih dasar. Intinya sih di sini yang penting itu bikin saya buat inspirasi untuk untuk background latarnya yang memang kesulitan, apa ya dibikin latarnya. Kalau ada latar yang sudah kan sangat membantu, kayak kemarin itu yang hijau itu dikasih ya ini. Makanya butuh banyak latar untuk flyer sebenarnya kalau bisa. Iya. Yang sederhana sih bikin lah kotak yang itu. Apalagi tadi blend, ternyata banyak fiturnya di blend ini. Ya sangat membantu sekali Pak Eri. Terima kasih, ini ilmunya banyak sekali yang didapat dari mengikuti pelatihan ini selama 5 hari. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali, bagus. Ya. Nanti saya punya banyak contoh ornamen, contoh kartu ucapan. Sama untuk background terutama. Nanti saya share di grup ya, linknya nanti bisa di-download sendiri, nggak apa-apa. Kalender macam-macam itu, kalender juga ada beberapa model, nanti saya coba share juga supaya ini. Kalau saya pribadi itu cenderung dari berbagai macam bahan model desain cetak sampai mencetak. Nah, di situ berarti kan bahan cetak itu kan apa saja yang dipesan orang itu kita harus bisa seperti itu. Nah, jadi di situ memang tuntutan kita harus bisa untuk mendesain sebaik mungkin. Baik itu kita terinspirasi dari dari tadi ATM tadi, amati, modifikasi tadi ya, nggak kan banyak sekali ya di Google itu untuk mencari inspirasi gitu ya. Nah, tinggal temanya apa kita ketik, nanti kan muncul juga. Insya Allah kita akan selalu berkembang dalam berkarya. Terima kasih. Kemudian Pak Ahmad, ada Pak Ahmad, silahkan. Sebelumnya terima kasih Hari, ilmunya sangat bermanfaat ya. Sebelumnya saya awam sama Corel, nggak ngerti apa-apa. Tapi setelah belajar selama 5 hari ini, walaupun saya ini lagi di counter, keadaan buka sambil ngelayanin. Luar biasa itu. Sambil ngelayanin pelanggan, sambil seperti ini. Mantap. Saya jadi terinspirasi usahanya nih. Sambil ngumpet-ngumpet ambil waktu juga ini. Luar biasa Pak Ahmad. Nah, alhamdulillah nggak. Begitu banyak saya jadi lebih tahu tentang Corel gitu. Yang tadinya saya sangat awam, ya. Sangat awam, pengen tahu. Dengan adanya ini bermanfaat lah kayak saya. Ya mudah-mudahan kita nggak sampai di sini aja, terus komunikasi gitu, saling sharing. Betul. Itu saling berbagi ilmu lagi lah.
Itu enggak lebih ini lagi kita ya. Gitu. Baik. Pengen aja Pak. Terima kasih Pak Ahmad. Tapi sekarang sudah mulai bisa ya Pak ya? Bisa Pak, dikit-dikit. Baik. Alhamdulillah. Nanti hari Selasa teman-teman yang pengen ikut silahkan gratis. Yang hari Selasa nanti saya share untuk ID. Itu kita dalam rangka mencari dana untuk panti asuhan. Kita buka untuk masyarakat gratis. Sekarang sudah ada 70 pendaftar. Hanya 3 jam ya, 3 jam. Selasa 3 jam 9. Nanti saya share ID Zoom-nya di grup kita ya, insya Allah. Dan yang pengen tahu atau yang ada waktu silakan hadir untuk memperdalam ya. Insya Allah nanti saya berikan ID. Silakan hadir. Atau ketika ada kelas saya mau ngikut lagi, nggak apa-apa Pak Ahmad, ikut aja dan nggak usah bayar lagi, tenang aja. Iya. Oke, siap Pak, siap. Wah, Baik, terima kasih Pak Ahmad. Mas Ya, Arif sama-sama. dari Jogja. Silakan Mas Arif. Terima kasih Pak Ari. Ke komentar saya Pak, mungkin kesan saya Pak. Jadi mungkin ikut Pak Hari itu, ini yang kedua ya. Yang pertama kali itu waktu kelas gratis itu Pak. Ya, Yang 3 jam yang Bapak sampaikan. Di sana saya sangat terinspirasi. Mungkin saya nggak punya basic grafis. Ya diajarkan fungsi-fungsinya. Kemudian saya merasa itu sangat bermanfaat. Saya sampaikan ke adik saya Pak Hari. Nah kebetulan adik saya ada 2 orang yang ikut. Waktu itu saya nggak sempat ikut, adik saya yang ikut. Kemudian baru hari ini saya ikut. Maksudnya kesempatan yang ini. Nah, mohon maaf 2 hari yang lalu laptop saya bermasalah. Jadi saya nyimak ajang dari HP. Karena ada rekaman sehingga bisa saya ulang-ulangi lagi nanti. Mungkin kalau untuk pesannya apakah mungkin ada nanti level selanjutnya Pak Hari ini kan mungkin level basic ya, mulai dari pengenalan tool, kemudian desain-desain yang mungkin banyak kita gunakan. Nah, mungkin Pak Hari kan udah lama, udah banyak pengalaman terkait grafis sampai bahkan mencetak. Nah, apakah kira-kira ada rencana Pak mungkin untuk kelas extended dari sininya gitu Pak, sehingga nanti lebih banyak ke studi-studi kasus atau bagaimana sehingga ilmu kita akan lebih meningkat lagi Pak. Baik. Kemudian untuk kelas Photoshop mungkin saya juga pengen ikut Pak, karena saya tertarik dengan kelas Pak Hari ya. Kalau saya sebagai mungkin mahasiswa sangat ekonomis ya Pak ya. Dengan ilmu yang didapat sangat ekonomis. Ya, dan Bapak secara mengajarnya saya sangat suka Pak. Artinya pelan-pelan dan bisa cara mengajarnya sangat baik Pak. Saya tertarik dan sangat terinspirasi Pak. Mungkin demikian Pak, kalau bisa ada kelas extended yang lebih ini lagi, insya Allah pengen ikut lagi Pak. Terima kasih banyak Pak Hari atas ilmunya. Terima kasih Mas Arif. Insya Allah nanti saya buka juga kelas yang lebih kekhususan misalnya ya, membuat vektor wajah, membuat vektor apa gitu ya. Walaupun nanti di sini tidak harus Pak Hari ya, nanti ada teman-teman yang bahkan kalau teman-teman yang sudah bisa kayak Pak Mul nih sudah cocok jadi narasumber saya, besok saya lamar jadi narasumber saya seperti itu. Ya, betul Bapak. Saya membuka ini yang sedang berjalan bulan ini Corel ya, kelas saya sendiri. Kemudian Photoshop itu ada Kak Dodo. Kemudian ada SketchUp itu membuat desain rumah itu ada Kak Hilman itu tanggal 21 sampai 25. Nah, memang banyak ya kelas desain yang saya buka dan insya Allah sih selalu asasnya asas manfaat dan murah meriah. Karena sebagian untuk yang lain-lain itu ya kelas selain saya itu 50% itu masuk ke panti asuhan. Bagaimanapun juga itu ada andil untuk menghidupi panti asuhan ini. Makasih Mas Arif, insya Allah nanti saya kabarkan ketika ada kelas. Izin Pak Hari, sedikit Pak Hari terkait tadi ada kelas
SketchUp. Sebenarnya saya juga sangat tertarik dengan semua kelas-kelas yang ditawarkan, namun waktunya kok kayaknya ada yang nyebrang ya Pak Ari. Photoshop dari 19 sampai 23, SketchUp 21 sampai 25. Nah, kalau pengen ikut kelas dua-duanya itu gimana Pak? Ada yang cross Iya, Pak. benar. Yang ada yang antara Photoshop dan SketchUp ini ada seberangan, benar. Saran saya ikut angkatan kedua. Kalau mau yang SketchUp, angkatan keduanya di tanggal 4 sampai tanggal 8 November. Nah, insya Allah bisa itu. Ya, Photoshop tetap ikut, SketchUp-nya ikut juga. Oh, cara. Baik, terima kasih banyak Pak Hadi. Kelas AutoCAD baru selesai kemarin pekan lalu. Kita belum buka lagi. Pak Khairuddin, silakan Pak Khairuddin. Pak Khairuddin, terima kasih ya Pak Khairuddin sudah mendaftarkan diri sebagai donatur panti asuhan. Ya Allah, saya sangat senang hari ini beliau berkenan menjadi donatur. Pak Khairuddin, dipersilahkan untuk memberikan komentarnya. Ada nggak beliau? Iya. Baik. Mungkin tidak stay. Kemudian Bunda, ada Bunda Siti Saadah. Silakan Bunda. Bunda ketinggalan ya kemarin kabarnya ya. Udah, padahal Bunda kalau ketinggalan gitu nggak apa-apa, bilang aja Pak. Tadi Bunda Siti kayaknya lagi udah nulis nonton Pak itu. Saya akan Lagi ngas juga ya. mengikuti ritme Bunda supaya sama-sama bisa mengikuti gitu. Baik, kita tunggu. Terus kemudian Pak Sofi, monggo Pak Sofi. Pak Sofi sambil kesibukan di sekolahnya ya. Beliau kemarin sempat telepon, banyak kesibukan juga di sekolahannya. Pak Subhan, ada Pak Subhan? Baik, ke Pak Hadi. Pak Hadi, pengusaha ini, beliau. Silakan Pak Hadi, adakah Pak Hadi? Monggo, silakan Pak Hadi. Oh ya. Tolong dikomentarin dah ini, saya pikirin aja. Apa Ari grogian orangnya? Kalau grogi udah panik. Apa yang disampaikan bingung. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saya sampaikan terima kasih sekali Pak atas kelas ini. Awalnya memang saya sama sekali masalah Corel itu tidak tahu sama sekali. Kemarin aja ini waktu pertama mau ada kelas ini maksa adik saya untuk diinstal dulu Corelnya. Memang ada beberapa kali masalah ya. Namanya Corelnya yang dari samping gitu Pak. Artinya ini sangat membantu sekali Pak. Dari istilahnya yang saya sama sekali belum pernah mengenal sampai artinya ada beberapa memang yang sudah paham cuman kayaknya harus sering dilatih. Dari antara yang dipikirkan sama yang dikerjakan tangan bisa nyambung gitu. Karena kadang ketinggalan Pak. Kadang yang mikirnya begini cuman tangannya masih kaku. Jadi ini yang mana posisinya yang dipencet tadi yang begitu tangannya mau. Cuman ya harus istilahnya sering berlatih gitu. Memang untuk sementara mungkin itu Pak, artinya ya tak lupa itu terima kasih sekali atas bimbingannya selama ini. Artinya dengan sabar membimbing seperti saya yang sama sekali dari nol tidak tahu. Terus untuk buat bapak-bapak dan ibu-ibu teman-teman di kelas ini, mudah-mudahan dengan apa yang diinginkan membuka usaha atau istilahnya memperdalam ilmunya, mungkin
saya turut mendoakan semoga istilahnya diberi kemudahan, istilahnya diberikan kelancaran, dan tak lupa mudah-mudahan semuanya menjadi barokah untuk menuju ridhonya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hadi, luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Lanjut berkembang usaha Bapak juga. Pak Hairudin sudah terhubung. Silahkan Bapak Hairudin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Silahkan. Pak. Hanya nyampaikan sedikit aja nih Pak. Ilmunya ya sangat bermanfaat ya buat saya Pak ya. Untuk bagi pemula ya, untuk di pokok ya. Ya maju terus lah Pak. Semoga lancar-lancar dan sukses selalu. Itu aja Pak. Terima Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Hairudin. Luar biasa buat saya juga nanti insya Allah mungkin kalau saya pribadi semakin saya memberikan pengajaran itu sebenarnya saya yang belajar ya. Saya yang belajar. Ini saya pakai ilmu dari guru ngaji aja dulu. Ketika guru ngaji saya pergi, saya disuruh ngajarin teman-teman. Nah, padahal saya juga belum bisa. Oh, ternyata ketika ngajarin teman-teman tuh kita belajar juga. Nah, di situ ternyata kita pun menggali ilmu juga. Terima kasih bapak-bapak, ibu semuanya. Ibu-ibunya mana ya? Bu Saada? Ada Bu Saada? Baik, sudah semua. Pak Subhan ada. Nah, sebelum saya tutup, ada sedikit yang saya ingin sampaikan tadi terkait saya sudah mengirimkan dua foto. Tadi ada request, yuk kita merubah background foto di Corel Draw ya. Ya, kita langsung share saja ini untuk Corelnya. Oke. Saya buka lembar baru kemudian kita insert foto yang kita pilih tadi, kita insert saja ke lembar kerja kita. Ini ya fotonya. Di dalam Corel itu untuk ukurannya itu kita hendaknya yang paling nyaman adalah membuat kotaknya terlebih dahulu. Kita mau membuat membuat ukurannya itu berapa misalnya. Kita bikin bingkainya dahulu, nanti baru fotonya menyesuaikan. Nah, foto menyesuaikan, bingkainya kita ukur menggunakan sentimeter misalnya. Ini kita klik saja, pengaturannya ada di sini ya. Misalnya 4x6 misalnya. 4x6. Ini pengaturannya, kita enter. Nanti foto itu akan menyesuaikan. Jadi bukan bingkai yang menyesuaikan foto, tetapi foto yang menyesuaikan bingkainya. Gitu. Kemudian kalau sudah, ini kan bisa diwarnai dengan berbeda ya. Nah, nanti yang kita rubah cukup bingkainya saja, cukup frame-nya saja seperti itu. Oke. Nah, apa yang langkah kita lakukan di Corel ini? Sama sebenarnya kita udah praktek. Tempo hari kita praktek bagaimana membuang background dengan objeknya, ya, itu sama. Caranya yaitu kita gunakan Bezier tool aja yang mudah, yang elastis seperti itu. Nah, kita mulai dari sini misalnya. Kita mulai saja pergerakan kita. Bezier tool itu sifatnya lentur. Semakin tangan Bapak Ibu lentur, nyaman gitu ya, pergerakannya lebih nyaman lagi. Silahkan dikelilingin melingkar sampai
apa kira-kira background itu akan bisa hilang begitu ya. Yang paling penting di dalam menyeleksi objek itu objeknya sendiri tidak banyak potong ya. Adalah satu sedikit-sedikit yang tergores atau terkikis misalnya ya. Itu hal yang wajar. Asalkan tidak mengurangi daripada nilai. Kalau tangannya lihai, ini saya aja nggak lihai. Ini hanya mengambil contoh saja. Oke. Kita langsung ke bawah sini. Langsung ke sini. Kemudian langsung ketemukan notnya di sini. Nah, sudah. Hanya itu sih kuncinya. Sudah selesai ya. Ini kalau sudah selesai seperti ini, kita seleksi semua antara foto dan yang kita buat dengan Bezier Tool tadi, kita seleksi. Kemudian kan di sini kan ada well, ada trim, ada intersect. Nah, intersect-nya kita mainkan lagi di sini. Intersect. Nah, di sini. Klik, ketika sudah klik, ini aslinya kita buang. Nah, ini gambarnya kita buang saja. Ya sudah. Ini yang kita gunakan. Kita up saja. Gitu. Tinggal disesuaikan saja untuk besarnya, untuk ukurannya, dan lain-lain. Kalau mau diberi nama, misalnya bawahnya diberikan nama, Bapak, Ibu, siapa, ada di sini. Kita tambahkan dengan rectangle atau apapun itu, silakan saja. Misalnya diberikan nama. Dr. Walidah misalnya. Kalau untuk anak-anak SD kan ada tuh ya. Ketika kita dapat proyek foto dari SD kan kita ngedit sendiri ya. Seperti ini prosesnya. Ya, prosesnya. Nanti kalau mau finishing bisa saja di finishing dengan Photoshop. Kalau enggak pun langsung dari Corel pun bisa. Bisa saja. Ini bisa kan tinggal rubah-rubah warna dong. Warna merah. Nah, seperti itu kan. Nah, ini perbedaannya ketika Corel sama Photoshop. Di Photoshop itu menggunakan Magic Tool, ya, gitu. Ini pun bisa kita ganti ya, dengan cara tadi ya sama prosesnya dengan Bezier Tool-nya keliling melingkar, gitu. Kita ganti-ganti warnanya seperti itu. Nah, biasanya objek kuping ini yang perlu kesabaran nih. Kalau enggak kuping orang bisa kepotong, bahaya kan? Nanti dilenturin ya Bapak Ibu ya. Jangan percaya, ini saya juga cukup kaku sebenarnya untuk menerapkan Bezier Tool. Karena padahal Bezier Tool itu fleksibel dia geraknya. Dia bisa melakukan lengkung dengan auto ketika posisi tangan kita pas.
Nah, selesai. Ini sama ya prosesnya, kita seleksi, kemudian intersect-nya kita mainkan. Nah, kita selesai, ini aslinya kita delete saja. Ini kita duplikat di sini. Tinggal sesuaikan. Nah, atau mau diberi warna atau beri nama atau tidak, itu ya bebas-bebas saja. Biasanya sudah begitu. Nah, oke, itu ya tekniknya ya dalam membuat pewarnaan atau merubah warna di dalam Corel. Kemudian misalnya kita ingin menggandakan ini ya, menggandakan foto ini, kita akan gandakan 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Apa yang akan kita lakukan? Kita grup dulu, kita satukan grup. Kemudian kita cari efeknya di sini, kita cari rotasinya, transformasi ya, transformasi position. Nah, ada di sini ya. Nah, di sini posisinya. Oke. Bapak Ibu, supaya ini kita bisa geser ke sana, kita mainkan di relatif ya, relatif positioning. Nah, ini kan panjangnya 4, lebarnya 4,3 ini. Atau kita bikin 4 aja ya, 4 misalnya 4,0 misalnya. Nah, supaya bergeser ke sini kita buat 5, maka ini diberi garis potong 2 mili misalnya, 2 mili. Nah, kita klik relatifnya, kemudian kita tulis kopinya ini 5 saja, 5. Kemudian di apply ya. Nah, seperti itu. Nah, masih muat 1, bisa jadi dia 6 misalnya. 6. Nah, seperti itu. Kalau jaraknya ini perlu lebih, maka yang kita mainkan adalah di sini ini jangan 0. Kita tambahkan 2 atau 3 ya. Kalau 3 kurang boleh tambah lagi, misalnya 4. Nah, seperti itu. Kan ada jarak tuh. Semakin besar komanya, dia akan semakin besar jaraknya. Semakin tipis komanya, saya kasih 2 misalnya. Maka dia akan semakin tipis jaraknya. Mau saya ulang. 2 misalnya. Nah, seperti ini. Semakin kecil kan? Kalau 0 dia tanpa jarak. Kalau 1 ya ada jarak dan lebih ada jarak ya. Kalau 0 tidak ada jarak. Mepet. Oke, kalau sudah ke bawah mau kita bikin berapa ini? Ke bawah. Dan dia simetris ya Bapak Ibu ya. Kita nggak perlu ngukur lagi, ini sudah sama. Apa itu? Jaraknya sama, kemudian dia juga lurus gitu ya. Oke. Ini kita akan ke bawah. Relatifnya kita klik yang bawah. Nah, seperti ini. Dia akan jadi min. Ketika yang kita isi apa? Yang kita isi adalah bagian vertikalnya. Vertikalnya 5,427, kita tambahkan saja 5,5 misalnya min. Misalnya, kemudian kita butuh berapa? Butuh 6 baris ke bawah. Itu saja seperti itu. Nah, ini bisa diterapkan baik dalam foto maupun objek-objek yang lain. Misalnya kita bikin stiker ya. Stiker kan sekali desain hanya 1 aja kan. Namun dalam menduplikasi, nah kita terapkan yang itu gitu. Seperti itu. Ini pun juga sama, misalnya kita berikan ke pack berikutnya. Nah, ini muat berapa ini kira-kira dalam ukuran segini? Kita
berikan ke kanan, klik sini, relatifnya di sini, relatifnya kanan 4,2 supaya ada jarak. Butuh 8 apply. Nah, terlalu banyak delete yang ini nggak pakai, penuh halamannya. Itu. Bawah 1, 2, 3 saja. Kita klik di sini, centang, kemudian min 0, nolnya tambahin 2 supaya ada jarak potongnya. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ini cara dari merubah warna ya, merubah warna untuk background foto di dalam Corel dan menduplikasi. Ya. Kalau udah seperti ini siap print kan, siap cetak. Disesuaikan ya printnya ya. Nanti kalau A4 supaya terdeteksi A4 juga. Kalau printer mengeprint di dalam Corel Draw itu berbeda dengan PDF misalnya. Kita harus benar-benar mengaturnya ya melalui previewnya gitu. Sebab yang kita print hanya yang ada dalam kotak saja nanti yang kita print. Andai kan ada objek-objek di luar kotak dia tidak kecetak untuk di Corel. Oke. Kemudian apa lagi ya? Saya berikan lagi sedikit tentang trim ya, trim. Trim itu saya berikan halaman lagi, saya tambahkan halaman sedikit contoh. Saya berikan untuk poligon di sini. Kita fungsi trim itu untuk memotong ya, memotong. Ketika kita punya suatu objek yang harus kita potong itu, di mana ya fungsi trim itu? Trim. Oke. Belum nemu, nanti saya buat tutorial saja. Oke. Itu tadi ya, praktek merubah warna di dalam Corel. Silahkan. Pas fotonya kalau tidak menyiapkan foto ya foto yang dari WA saja tadi. Silahkan dimanfaatkan. Bisa ya, siaplah. Langsung terjun, langsung turun. Saya rasa itu malam hari ini, insya Allah lah banyak hal yang bisa kita selesaikan kasus-kasus desain kita. Gimana? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silahkan. Paling ini Pak Hari ngasih masukan. Ini kan pertemuan kita ini kan sudah menjelang akhir nih ya. Iya. Jadi terus di Pak Hari juga ada anak-anak yatim ya, anak-anak bapak. Ini sekedar masukan biar tetap ada usulan ini biar nggak selesai di sini. Tim kreatif atau Pak Hari bisa membuat satu grup yang memang dikhususkan untuk para alumni angkatan Corel Draw, angkatan Photoshop, mereka nimbrung di situ atau dipisah, misalkan angkatan Corel yang nanti diberi nama bisa alumni Corel Draw Pak Hari, atau bisa ditambahkan dengan ada kata sedekah ya. Nah, di sini nanti Pak Hari bisa bisa upload satu tutorial singkat, misalkan cara memberi shadow pada huruf, atau cara meמיringkan huruf, atau cara cutting, satu hari satu, misalkan tutorial 1, 2, 3, 4, 5 langkah-langkahnya, dan diingatkan untuk bersedekah para alumni ini nih, gitu.
Siapa tahu kan para alumni yang pada hari itu juga berkelapangan di sini bisa langsung apa namanya mengirimkan sedekahnya gitu. Baik, baik, baik. Masya Allah. Terima kasih usulan yang sangat bagus ya, Pak Mul. Emang betul, Pak Mul, kita angkatan yang keempat dan artinya saya sudah punya 4 grup angkatan Korel. Itu yang Korel saja ya. Kalau yang pelatihan kita itu berbasis masyarakat ya. Yang saya katakan tadi, kita menggelar pelatihan free, gratis untuk masyarakat, namun di dalamnya itu ada kotak amalnya. Di dalam form itu ada kotak infaknya. Nah, itu kami itu sudah ada 230 grup. Nah, itu grup nasional, alhamdulillah. Dan itu memang ya semuanya itu grup-grup itu terbentuk dalam rangka mencari dana tadi. Alhamdulillah, betul kata Pak Mul, semuanya kita tidak ada yang bubarkan. Namun untuk teman-teman yang pengen misalnya kebanyakan grup nih pengen keluar, nggak ada masalah. Itu artinya tidak ada ikatan. Namun bagi yang pengen tetap stay, mendapatkan informasi-informasi terus-menerus ke kita gitu ya, dari kita gitu, insya Allah silahkan, kita akan selalu update dan dengan senang hati. Cuma ya kadang-kadang itu terlalu minta maaf kalau terlalu berisik grupnya gitu. Karena 1 minggu itu bisa 3-4 kali kita update kegiatan gitu. Yang free itu sekarang sudah kegiatan yang ke 68 ya, 68 kali kegiatan yang free seperti itu. Yang berbayar itu seperti ini kan berbayar ya. Itu rata-rata ada biayanya itu untuk menjaga keikhlasan kami sebagai pengurus gitu ya. Kalau yang lain kan free itu, dan kita pun juga pengurusnya nggak ada tuh yang nggak ada yang dihonori, nggak ada yang dibayar begitu. Nah, kita punya kemampuan lain untuk mencari dana sendiri ya. Ini nanti masuk ke saya dan kita berikan ke staff-staff saya seperti itu. Terima kasih Pak Mul masukannya luar biasa. Iya, mari. Terakhir Bapak Ibu, sebelum saya akhiri salam, untuk absensi silakan diisi. Kemudian sertifikat insya Allah saya berikan 2 hari setelah ini. Besok silahkan kalau masih sempat saya berikan tugas akhir. Ya. Kemudian 2 hari berikutnya saya kirimkan sertifikatnya. Namun namanya apakah ada perubahan atau tidak nih di dalam absensi itu. Kalau tidak ada perubahan, saya akan lanjutkan dengan nama yang ada di absensi. Kalau mau ada perubahan, berarti nanti saya sampaikan ke grup saja ya. Bapak Ibu yang ingin merubah namanya, segera saya konfirmasikan. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu ya. Untuk tugas akhirnya, tolong saya dibuatkan kurikulum vitae yang Bapak Ibu miliki, dibuat menggunakan Corel Draw semanis mungkin, boleh warna-warni, boleh nggak apa-apa, kalian untuk melatih. Kemudian disimpan dalam bentuk PDF. Silahkan dikirimkan ke grup boleh atau ke Japri saya boleh. Karena saya akan bukukan tugas-tugas Bapak dan Ibu dari awal sampai akhir. Itu saya akan bukukan, seperti angkatan-angkatan sebelumnya itu saya bukukan semuanya. Sehingga setiap angkatan punya kenangan. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Selamat berkarya. Salam sukses dan sehat selalu di tengah-tengah pandemi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita, memberikan keberkahan, rezeki yang tidak berkurang walaupun pandemi begini.
dan mudah-mudahan sehat selalu Bapak Ibu dan keluarga. Amin, amin. Allah. Kemudian mohon maaf ya apabila penyampaian Mbak Ari masih sangat kurang gitu. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Mari sama-sama kita tutup kelas dari awal sampai akhir dengan bersyukur pada Allah. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hari. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih semuanya. Oke, Pak Heri. Sama-sama Bapak. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama Pak. Kembali semangat. Ya siap, terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya izin matikan ya. Ya, mari.